Salam, umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur saat ini dapat kembali bersekutu bersama dalam kebaktian minggu secara daring. Kita berada dalam masa penantian akan kedatangan Kristus kedua kali. Dalam penantian itu, kita terus didorong untuk melakukan yang terbaik dengan semangat dan penuh syukur. Kita nyanyikan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat Tuhan, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia mengasihi serta memelihara kehidupan kita dengan kasih-Nya. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita sedang menantikan dalam syukur dan berjaga-jaga kedatangan Kristus kembali yang tak terduga waktunya. Hari ini kita akan belajar melalui hamba yang setia dan percaya tentang arti berjaga-jaga. Setiap kita adalah hamba yang mendapat panggilan hidup dan diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan kita dikehendaki untuk menggunakan kepercayaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan setia, dan bukan bermalasan, sebagai bentuk kesediaan menanti kedatangan Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dengan hati yang terbuka dan rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam segala kehendak kasih-Mu dan juga kasih sayang yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam diri kami, saat ini ya Tuhan, kala kami mengingat semua hal yang telah kami lalui dalam perjalanan kehidupan hingga detik ini, kami menyadari bahwa tak sepenuhnya kehidupan kami selalu ada di dalam kehendak-Mu. Seringkali ya Tuhan, kami melawan perintah-Mu, dan seringkali juga kami enggan merespon dengan sungguh-sungguh setiap panggilan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Bahkan kami kerap hidup di dalam keberdosaan dan kenyamanan diri kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan.
Dan kiranya melalui setiap pengakuan dosa ini, kami akan terus belajar untuk memperbaiki sikap kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami akan selalu belajar untuk memberikan yang terbaik sebagai sikap nyata berjaga-jaga kami dalam menanti kedatangan-Mu kembali di kehidupan ini. Karena kami beriman, dengan berjaga-jaga itu pula, kami belajar untuk selalu hidup mawas diri dan belajar untuk tidak terjatuh kembali dalam keberdosaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kekuatan kasih-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang siap sedia hidup dalam anugerah kasih-Nya, terimalah anugerahnya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi sesama kita. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur karena sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih, kekuatan, dan hikmat Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong dan menuntun kami, agar firman-Mu kami pahami, dan setiap kehendak-Mu dalam firman ini ya Tuhan, akan mampu kami hidupi dan kami wujud nyatakan di dalam setiap sukacita kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30.
Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hatinya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya dalam penuh sukacita di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang berkata demikian. Setiap mesin diciptakan dengan tujuan. Ketika sebuah mesin tidak dapat lagi melaksanakan tujuannya, maka dia rusak. Begitu pula manusia. Saat dia sudah tidak lagi berjalan sesuai tujuan, maka dia juga rusak. Saudara-saudara, kalimat-kalimat tersebut adalah kutipan dari perkataan Hugo Cabret, seorang anak kecil dalam film Hugo yang dirilis di tahun 2011. Apa makna kutipan atau quotes tersebut bagi kita semua? Setiap manusia memiliki panggilan hidup, tujuan hidup, peranan dan tanggung jawab yang dipercayakan di dalam dirinya. Berusaha untuk memenuhi semua panggilan hidup tersebut merupakan sikap nyata yang diperjuangkan oleh manusia pada umumnya. Karena itulah yang menjadi sejatinya sikap yang memang harus ditunjukkan
ketika kita memperoleh anugerah panggilan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hambatan, tantangan, dan rintangan memang kerap akan merintangi kesediaan dan kesiapan kita dalam merespon panggilan hidup dalam hidup sehari-hari. Namun hal-hal tersebut, setiap hambatan, tantangan, dan rintangan hadir di dalam perjalanan kita untuk merespon panggilan hidup, memenuhi peranan tanggung jawab dan apa yang dipercayakan di dalam diri kita untuk menguji seberapa jauh kita tetap konsisten dalam berjuang untuk memenuhi semua peranan, panggilan kehidupan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang dipercayakan di dalam diri kita. Contohnya sesuai kasih dalam usaha atau karya kita. Bukankah dalam iman kita dan juga dalam penghayatan kehidupan kita bahwa kita mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola jabatan atau harta yang dipercayakan dalam usaha kita dengan bijaksana dan baik di dalam kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Tentu dalam setiap usaha kita mengelola harta maupun jabatan yang dipercayakan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan tantangan dan godaan yang akan mengiringi dan kita temui di dalam usaha kita mewujud nyatakan panggilan hidup. Apakah godaan atau rintangan itu? Misal, godaan untuk berbuat curang dalam usaha supaya menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, atau godaan korupsi dalam jabatan sehingga membuat kita lebih untung dan kita memperoleh lebih banyak dari apa yang seharusnya kita peroleh sebagai imbal balik dari setiap kesediaan kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam jabatan maupun usaha kita. Godaan itu biasanya juga muncul karena godaan yang lain, sesuai yang terkasih, yaitu enggan berjuang dengan sungguh-sungguh dalam karya maupun usahanya, sehingga lebih senang memilih jalan-jalan pintas yang mudah dan instan, tetapi menghasilkan untung yang banyak dibandingkan berjuang keras, berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tekun dan telaten guna memenuhi setiap tanggung jawab di dalam mengelola harta maupun jabatan dengan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Maka jika kita terjatuh di dalam godaan-godaan tersebut, berarti kita tak mampu menjalankan peranan hidup dengan baik. Atau jika kita meminjam perkataan dari Hugo Cabret tadi, kita sudah menjadi manusia yang rusak. Mengerikan bukan sesuai yang terkasih? Apa yang dapat kita rasakan atau mungkin dapat kita ketahui ketika kita tidak mampu menjalankan segala kepercayaan dan tanggung jawab dan setiap peranan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh dalam diri kita. Untuk itulah Tuhan selalu menghendaki diri kita supaya kita siap sedia, supaya kita selalu mawas diri dan berjaga-jaga, karena apapun yang kita lakukan itu sebenarnya sebagai wujud syukur kita atas segala hal yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam diri kita, dan juga kesempatan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang selalu merasakan bagaimana kasih sayangnya ada dan mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, perikop Injil kita hari ini berbicara tentang sikap berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus kembali. Jadi dalam bulan November ini kita berbicara tentang bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan dalam kita menyambut dan mempersiapkan diri dalam kedatangan Kristus kembali. Perumpamaan ini menggunakan relasi tuan dan hamba, di mana sang tuan akan melakukan perjalanan ke luar negeri, lalu mempercayakan kepada hamba-hambanya harta masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14 tadi, di sana Kristus mengatakan bahwa hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri. Lalu ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Hal ini menjadi sebuah analogi di dalam ajaran yang Kristus sampaikan, bahwa seperti itulah gambaran para pengikut Kristus yang akan menyambut kedatangannya kembali kelak di tengah-tengah dunia dan dalam sukacita yang dihadirkan oleh Allah bagi setiap manusia yang bersedia menunggu dengan sukacita, menunggu dalam syukur, dan tentunya menunggu dengan melakukan apa yang terbaik di dalam kebenaran firman Tuhan di kehidupannya sehari-hari. Karena kedatangan Kristus tidak pernah diketahui kapan waktunya, maka setiap umat diminta untuk berjaga-jaga. Dan lewat ajaran ini ketika Kristus menyatakan, memakai sebuah perumpamaan Tuhan yang meninggalkan rumahnya dan mempercayakan kepada hamba-hambanya, hamba yang pertama 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta, maka sang hamba ini rupanya sang tuan ini rupanya sudah mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing hambanya dan bagaimana mereka dapat mengelola dengan baik harta yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka. Dan dasar sang tuan memberi adalah kepercayaan kepada para hambanya. Dalam terjemahan asli dipergunakan kata paredoken yang berarti mempercayakan, menyerahkan, atau memberikan kepercayaan. Dan dari sini kita dapat memperkirakan bahwa sang tuan ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tahu betul kemampuan hamba-hambanya. Sehingga sang tuan tahu persis berapa yang akan dihasilkan dan bagaimana mereka mengelola harta yang dipercayakan tersebut. Dan jamak diketahui di masa itu 1 talenta bernilai besar, yaitu 6.000 dinar, dan 1 dinar adalah upah 1 hari seorang pekerja di dalam kehidupannya. Dan dari data ini kita dapat memperkirakan bahwa para hamba tersebut adalah orang-orang yang cakap dalam bidang keuangan. Setelah sang tuan pergi, hamba yang pertama dan kedua segera mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mereka tidak menunda dan segera menjalankan kepercayaan tuannya ini dan berlaba 2 kali lipat dari jumlah uang yang dipercayakan, serta mereka melaporkan kepada sang tuan kala sang tuan itu kembali. Dan apa yang mereka terima, sang tuan itu memuji apa yang telah hamba-hamba ini kerjakan. Mereka dipandang baik karena telah setia menjalankan kepercayaan sang tuan, disebutnya oleh sang tuan ini perkara kecil, dan karena itu mereka dipercaya untuk melakukan tanggung jawab yang lebih atau disebut oleh sang tuan dengan perkara besar. Apa yang menyebabkan 2 hamba pertama ini mampu dipercaya untuk melakukan tanggung jawab yang besar? 3 hal sesuai yang terkasih, yaitu ketekunan, kesungguhan, dan tanggung jawab mereka menjalankan kepercayaan sang Tuhan. 3 hal itulah yang mendorong 2 hamba ini untuk bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang dipercayakan di dalam diri mereka, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan yang lebih di dalam kehidupannya. Dan hal ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh hamba yang mendapatkan kepercayaan mengelola 1 talenta. Terdapat pemikiran negatif yang dilakukan oleh hamba tersebut terhadap tuannya, dan pemikiran negatif itu berdampak besar pada ketidaksetiaannya menjalankan tanggung jawab dan kepercayaan sang tuan, sehingga ia tidak mengelola uang 1 talenta itu. Digambarkan dalam bacaan kita, ia pergi menggali tanah dan menyimpan uang itu di dalam tanah, karena ia merasa bahwa uang itu akan aman. Dan nanti kalau tuannya kembali, ia akan menyerahkannya, dan ia mengatakan, ya ini tuan, karena rupanya dia berpikir negatif bahwa sang tuan memperoleh harta itu dari cara yang salah. Namun pemikiran negatif itulah yang menyebabkan sang hamba yang ketiga ini pada akhirnya menjadi pribadi yang tidak bersedia bekerja, melakukan apa yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka dari uraian ajaran Kristus ini kita belajar
bahwa ketika kita dipanggil menjadi bagian dari komunitas anak-anak Allah, ketika kita juga mendapatkan panggilan kehidupan untuk menjalankan misi dan visi damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan, dan ketika kita pun dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan begitu banyak karya dan pelayanan di dalam kehidupan kita, maka belajar dari perumpamaan ini adalah bagaimana kita mengerjakannya dengan 3 hal, yaitu ketekunan, kesungguhan, dan tanggung jawab untuk menjalankan setiap peranan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi sikap nyata yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan 3 kunci agar kita mampu menjadi hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita belajar untuk menjadi pribadi yang tekun. Tekun menggumuli firman Tuhan di dalam kehidupan kita, serta tekun melaksanakan setiap karya dan pelayanan yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mengawalinya dengan tekun menggumulkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan menjadi dasar kita berpijak, dan firman Tuhan akan menjadi sebuah pegangan yang teguh di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam merespon panggilan hidup yang Tuhan anugerahkan, dan apa yang harus kita hindari supaya kita tidak terjatuh dalam godaan-godaan dosa yang mengelilingi respon kita memenuhi panggilan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan firman Tuhan juga akan selalu membuat kita menjadi pribadi yang mawas diri. Kita akan selalu diingatkan. Jika misalnya dalam usaha kita akan berbuat curang, lalu ketika kita mengingat firman Tuhan yang tekun kita hidupi dan kita pelajari, maka akan memberikan sebuah alarm dalam diri kita, oh, aku nggak boleh curang. Firman Tuhan berkata, aku harus jujur dalam kehidupan usahaku. Dengan melalui itulah kita dapat memberikan yang terbaik, dan saat Kristus datang kembali sebagaimana hamba yang dapat dipercaya dalam kisah ini, kita akan bersuka cita dan kita akan masuk menjadi bagian dalam kerajaan kekal Allah di surga. Hal yang kedua adalah tentang kesungguhan, saudara terkasih. Kesungguhan untuk apa? Kesungguhan untuk mewujud nyatakan setiap firman Tuhan yang telah tekun kita pelajari melalui sikap-sikap kehidupan yang mencerminkan kebenaran firman-Nya. Saya yakin saudara sudah tahu bagaimana mewujud nyatakan dalam kesungguhan firman Tuhan itu lewat sikap-sikap nyata di kehidupan kita sehari-hari. Namun satu hal yang perlu kita ingat dalam kesungguhan itu adalah bagaimana kita konsisten untuk bersungguh-sungguh. Karena dengan konsistensi itulah yang akan selalu membuat kita bertahan dalam situasi apapun, apa yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mewujud nyatakan firman Tuhan lewat sikap kehidupan kita yang baik, maka saat godaan datang dan akan menyeret kita meninggalkan kesungguhan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tetap teguh. Kita tetap bersungguh-sungguh, aku nggak mau terseret dalam godaan. Ini yang menjadi trek atau jalanku sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kesungguhan itulah kita pun akan dapat menjadi pribadi yang penuh sukacita dalam menjalankan seluruh panggilan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Yang terakhir, bagaimana kita bertanggung jawab di dalam segala panggilan hidup yang Tuhan anugerahkan. Bertanggung jawab di sini berarti kita mengerjakan setiap panggilan hidup itu dengan penuh sukacita, tanpa beban, tanpa paksaan, dan kita melakukannya dalam sebuah ketulusan untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika kita bertanggung jawab dengan panggilan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita, maka di sana kita akan mampu juga memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita, dan dengan penuh tanggung jawab kita sadar bahwa kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah sahabat-sahabatnya yang mendapatkan kepercayaan, sehingga dengan tanggung jawab itu kita akan selalu belajar melakukan yang terbaik sebagai
sikap mawas diri kita untuk menantikan kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini dan menantikan kedatangan Kristus kembali di dalam setiap rasa syukur kita akan semua kasih yang telah Ia anugerahkan. 3 hal itulah saudara yang terkasih yang harus terus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika apa yang tadi diungkapkan Hugo Cabret tadi, bahwa ketika sebuah mesin tidak dapat lagi melaksanakan tujuannya, maka dia rusak, maka marilah kita belajar sebagai seorang manusia untuk menjaga kinerja kehidupan kita. Menjaga deru mesin hidup kita supaya selalu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita selalu mengupgrade diri kita selalu memperbaharui setiap kehidupan iman kita, sehingga dengan pembaharuan hidup iman itulah kita akan selalu belajar untuk menjaga semangat kita melakukan yang terbaik dalam menantikan kedatangan Kristus kembali dalam diri kita. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memimpin kita, kasih setia Tuhan juga yang akan memampukan kita menjadi pribadi yang tekun, penuh kesungguhan dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan semua panggilan kehidupan yang Ia anugerahkan di dalam diri kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Saat ini untuk kita semua. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menolong dan setia mengasihi kehidupan kami. Dan Engkau juga ya Tuhan yang senantiasa melindungi perjalanan diri kami sehingga hingga detik ini ya Tuhan, kami selalu berada dalam tuntunan kasih-Mu. Merefleksikan apa yang telah kami renungkan dalam firman-Mu tadi ya Tuhan, selalu menolong kami semua untuk menyadari bahwa di dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani, hidup tekun, hidup bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, menjadi sebuah respon atas seluruh panggilan hidup dan berkat kasih-Mu yang Engkau anugerahkan dalam diri kami, juga sebagai wujud kesediaan kami ya Tuhan, untuk selalu berjaga-jaga di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu tolonglah kami dalam perjalanan kehidupan ini, agar kami selalu memiliki hikmat dan anugerah kasih-Mu ya Tuhan, sehingga dengan kekuatan-Mu itulah kami akan mewujudkan hidup yang penuh ketekunan, kesungguhan dan tanggung jawab di dalam segala aspek hidup yang Kau anugerahkan dalam diri kami. Dalam kesempatan ini juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya kasih setia-Mu yang akan senantiasa menolong dan menuntunnya, agar di dalam segala perjalanan yang kami lalui di masa pandemi ini ya Tuhan, kami tetap mampu bergandengan tangan, tetap terus saling menopang dan saling mendukung dengan kesediaan kami untuk menghidupi protokol kesehatan,
serta kesediaan kami ya Tuhan untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui setiap kebaikan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami. Kami juga menyerahkan kehidupan persekutuan gereja kami ya Tuhan, kiranya anugerah kasih-Mu yang akan selalu menuntun dan memimpinnya, agar dalam segala kesempatan kami untuk bersekutu, baik secara daring maupun nanti, jika kami akan mengadakan kebaktian tatap muka di tanggal 29 November, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati semua persiapan dan kesiapsediaan kami ya Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan adalah kesediaan kami mewujud nyatakan pemeliharaan atas kehidupan, karena kami menghayati ibadah yang Engkau anugerahkan menjadi cara kami untuk kami berkontribusi dalam memelihara dan merawat kehidupan bersama dengan sesama dan seluruh ciptaan yang ada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dan terbaring lemah ya Tuhan, baik mereka yang sedang dirawat di rumah maupun mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya anugerah kasih-Mu yang akan terus menyemangati dan memberikan mereka kesembuhan, sehingga dalam segala kesempatan untuk menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan, akan menolong saudara-saudara kami untuk dapat segera pulih dari sakit yang dideritanya. Demikian juga untuk keluarga yang selalu mendampingi, kiranya anugerah-Mu yang akan terus memberikan pengharapan dalam diri mereka, sehingga mereka pun dapat terus bersandar dan berserah di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah secara tatap muka meskipun harus dengan sistem bergantian. Kiranya Kau juga akan selalu melindungi mereka sehingga mereka juga tetap dapat memiliki hikmat terbaik-Mu untuk menjalankan protokol kesehatan, selalu siap sedia menjaga diri mereka dan juga menjaga sesamanya. Dan bagi anak-anak kami yang masih bersekolah secara daring, kiranya Kau juga akan selalu memberkatinya sehingga di dalam segala semangat mereka menempuh studi yang terbaik, kiranya Engkau menolong mereka dan Engkau terus memberikan mereka semangat, sehingga mereka tetap mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut masa depan yang Engkau rancang dan rencanakan dalam diri mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap usaha kehidupan perekonomian di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ketika di kuartal ketiga Indonesia dinyatakan memasuki masa resesi, kami percaya bahwa kekuatan-Mu yang akan selalu memberikan kami semangat untuk kami tetap terus berkarya dan berusaha dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati setiap orang, setiap umat-Mu, dan siapapun ya Tuhan yang saat ini tengah berjuang dalam kehidupan perekonomian mereka. Kiranya kasih setia-Mu yang akan terus mendorong kami semua, kami terus saling membantu dalam kehidupan perekonomian tersebut, sehingga masa resesi ini mampu kami lewati dengan baik, dan kiranya kehidupan perekonomian umat-Mu dan sesama kami ya Tuhan akan mampu terjaga dan mampu mencukupkan semua hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopang kami, sehingga dalam segala pergumulan yang kami lalui, kiranya kami dapat berproses dengan setia dan kami tetap terus menyandarkan diri kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Sesaat lagi kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami, kiranya anugerah damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan menuntunnya. Inilah setiap ungkapan syukur dan seluruh permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan
cukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada saat ini kami boleh berhimpun di dalam ibadah secara daring ini ya Bapa, dan kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami selama sepekan yang telah kami lalui. Terima kasih Bapa. Kiranya persembahan yang kami himpun ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di rumah-Mu yang kudus. Berkati persembahan ini ya Bapa, yang kami naikkan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera Allah Tritunggal senantiasa menolongmu menjadi hamba-Nya yang setia dalam menantikan kedatangan yang kembali dengan melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu, mulai kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kebajikan